Halo guys, kembali lagi bersama saya Jack Morang Semen. Welcome to my Semen Secret. Hari ini saya mau podcast bersama Bang Yoel Tegar. Halo Bang Yoel. Halo Bang. Apa kabar? Baik, gituan. Hari ini kita podcast perdana saya di YouTube Jack Morang Semen. Nah, hari ini saya mau nanya-nanya tentang kepribadian selama dunia kerja di kapal atau mau bekerja di kapal. Terutama saya nanya ada 5 item. Pertama tentang keluarga. Kalau boleh tahu Bang Yoel asli di mana? Asli Semarang, terus tinggal di Jawa Tengah. Ya, Asli Semarang. Jawa Tengah Semarang. Berapa bersaudara Bang? Saya tiga semua. Tiga bersaudara. Saya lihat di Krulis lahir 3 Agustus tahun 2000. Ya, paling muda sendiri di Paling sini. muda di kapal ya. Kalau boleh tahu sejak sekolah tahun berapa? Saya masuk di SPM sekolah. Kayak SMK lah ya. SMK mana? SMK Pelayaran Semarang. Jadi singkatannya seperti SPM, sekolah SPM, Sekolah Pelayaran Menengah ya. Jadi nanti kalau setelah lulus ya nanti dapat ijazah kelas 4. Iya. Oh, jadi 3 bersaudara, anak paling kecil. Anak paling enggak, ketiga. Anak ketiga, Ya, di bawahnya masih ada adik. Ada lagi. Mulai kadet tahun berapa? Saya mulai kadet tahun 2018 sampai 2019. Kalau boleh tahu di perusahaan mana sama di kapal mana? Saya waktu kadet di perusahaan Jenderal Cargo di perusahaan Surabaya seperti Guna Shipping Line MGSL. Lainnya kemana aja tuh Bang? Ini Surabaya, Pontianak Oh, Surabaya, Pontianak. Oh, masih sekalian Nusantara aja sih. Surabaya, Pontianak ya. Ya. 1 tahun kadet. Sekarang ada 2009 udah selesai. 2019 lebih berapa bulan gitu. 2020 ujian pasca. Ya, ujian pasca. Baru keluar biasanya tahun 2021 kalau nggak salah. Ya, Mulai bekerja di kapal mana? Di perusahaan mana? Saya baru bekerja di pertama di Waruna. Pekerjaan di pertama di Waruna. Sudah berapa lama di Waruna? Udah habis kontrak Udah 10 bulan. 10 bulan ya. Di Iya. kapal mana Bang? di MT Mabruk. Tim Mabruk. Udah mau tinggal notis atau extend? Nanti lihat sikon aja ya. Lihat. Iya, lihat situasi dan kondisi hati nurani gimana kan. Iya. Kalau boleh tahu selama 10 bulan di kapal, kenang-kenangan apa yang ada abang alamin? Ya, situasi apa yang dialami, yang pernah kejadian-kejadian yang nggak enak, kejadian yang enak di kapal kan. Selama di kapal pasti ada ngalamin yang gitu, ada yang suka, ada dukanya selama di kapal gitu. Makanya kita mencari judulnya ini Semen Secret, rahasia pelaut apa yang terjadi selama bekerja gitu. Sebetulnya suka dukanya di kerja di kapal, terutama di kapal tanker ya, dengan notabene latar belakang krunya berbeda-beda, suku, adat dan agamanya berbeda-beda. Tentunya kita harus menjadi kru yang memiliki semboyan Indonesia itu Pancasila ideologinya, bersatu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi sama rata, kita saling menghargai, kita saling membackup, kita saling tolong menolong, intinya gitu, sama kru. Untuk suka dan duka tuh banyak sih, nggak bisa dihitung sih. Suka juga banyak, duka juga banyak. Nah, salah satunya sukanya apa Bang? Sukanya Bisa diceritain supaya teman-teman pelaut kita tahu sukanya di kapal itu gimana? sukanya ya yang pertama kita bisa mengenal hal baru tentang dunia pelaut. Contohnya seperti saya background dek, jadi saya mengenal hal baru artinya apa? Kita bisa belajar hal-hal baru di atas anjungan seperti menjaga di sini nggak ada menjaga beda, namanya pakai EGDIS ya, display system. Jadi paling ngeplot pakai EGDIS, kita paling belajar komunikasi antar kapal, belajar perhitungan jarak dan mil dan lain sebagainya. Itulah, sekitar itulah. Kalau duka-dukanya gimana nih Bang? Pernah nggak dimarahin kapten, tadi marahin teman-teman, tadi
apain gitu. Dukanya banyak sekali sih kalau dibilang. Suka banyak, duka juga Dukanya banyak. salah satunya apa nih? Tadi suka sudah, dukanya gimana? Dukanya yang paling umum dalam laut adalah ya susah sinyal, itu yang pertama. Yang kedua Iya. adalah jauh dari keluarga itu penting ya, pasti itu nggak mungkin enggak. Tapi kebetulan ini ya bisa lah dibilang bisa pulang, bisa pesiar, bebas lah. Nah, dukanya itu ya selain itu jam kerja yang di luar ekspektasi kita. Artinya apa? Jam kerja di atas kapal itu sangat beda jauh dengan jam kerja di atas di darat. Jadi ada emergency work di Iya. luar itu. Kalau kita misalnya katakanlah kita kerja sesuai jam kerja normal 8 jam, itu belum tentu 8 jam itu pasti ada lebihnya, 1-2 jam, 3 jam lebih, kita nggak tahu prediksi kan. Nah itulah, jadi keadaan di laut atau di atas kapal itu susah ditebak, susah diprediksi dalam hal atau segi apapun itu. Iya. Jadi selama di kapal pernah nggak mengalami ya suatu macam hinaan atau macam kita dicengin teman atau macam apa? Itu hal yang biasa sih ya, buat having fun aja ya. Jadi selain kita bisa membuat orang bahagia, kenapa tidak, why not gitu. Jadi saya tetaplah jadi dirimu sendiri. Apapun kata orang, jangan pernah tinggalkan karakteristik aslimu. Artinya apa? Jika kamu mendengarkan kata orang, kamu akan kehilangan dirimu sendiri. Jadi tetap be yourself, love yourself, tetap jalan dengan sesuai apa mau gitu. Selama di Mabruk kapal belayar kemana aja nih bang? Setelah di Mampu ya, Katanya dengar pernah ke Malaysia ya, join kemarin di Malaysia ya? saya join di Batam. Sesudah Batam. mulai saya Tanjung Lepas. Oh, so itu kapal ikut ngedok? Ya ikut ngedok juga di Cilegon di SMB. Iya, udah sekian hampir 9 bulan ya. Iya. Jadi keseharian yang sering dialami di kapal apa aja bang? Keseharian yang dialami dalam hal apa itu? Ya, selain pekerjaan, entah karaoke, main pingpong, olahraga atau main apa, nge-gym gitu, kesehariannya selain kerja. Tentunya banyak hal yang bisa dilakukan di atas kapal. Pelaut tuh banyak apa ya, atraktif. Kalau menurut saya atraktif, sangat pelaut itu atraktif sekali. Karena apa? Dia di samping dalam waktu kerja adalah kegiatan yang dilakukan pelaut, seperti contohnya hiburan, karaoke, main PS, PS-nya. Hobi main PS? Ya, itu hobi sekali, tapi saya kalah terus. Iya. Jadi rencana ini nikah umur berapa bang? Saya nikah umur 25 lah. Sekarang umur 23 tahun. Ya. 23 tahun lebih 3 bulan. Ya. Berarti rencana nikah umur 25. Ini sudah punya pacar atau belum ya? Supaya teman-teman kita tahu kan. Sudah. Sudah punya pacar. Ya. Jadi kalau masih jomblo bisa lah. Gitu ya. Kemarin kita pernah membahas di Mesroom itu tentang 3 karakter. Aku pengen tahu 3 karakter apa itu bang? Yang pernah kita bahas itu karakter manusia itu taunya dia itu asli wujudnya ada 3 karakter. Kemarin itu pernah selinting saya dengar itu ada 3 karakter. Tapi menarik juga itu, makanya saya tanyakan ya. Jadi kita bisa menilai, kita bisa mengerti karakter asli seorang itu adalah dari 3 aspek. Apa itu? Coba tahu teman-teman kita tahu kan ada 3 aspek. Yang pertama aspek dari soal keuangan. Satu keuangan. Yang kedua kita bisa menilai dari kita mendaki gunung bersama orang tersebut yang kita pengen cari tahu sih seberapa sih karakter dia. Ketiga? Yang ketiga dari waktu saat mabuk terpengaruh dengan alkohol. Itu pasti ada 3. Dan dalam 3 ini kan kita harus tahu juga satu-satu ini apa nih
harus kita paparkan. Salah satunya apa ini? Ya. Nah, sebutin paparkan satu-satu kan biar tahu teman-teman kita kan gitu. Yang pertama soal keuangan. Tentu keuangan. itu nggak asing dari telinga kita ya. Ya. Keuangan itu kalau contohnya ada kawan kita pinjam dulu 100, besok Ya. ganti, itu istilahnya. Besok ganti, artinya besok itu konteksnya banyak. Kita harus pastikan sebelum kita meminjamkan uang. Besok apa nih? Kita besok ini hari Selasa, hari Rabu pinjam, besok Kamis dibalikin, artinya enggak. Kalau Kamis dibalikin berarti itu tipikal orang yang tanggung jawab atas omongannya tersebut. Jika lo lewat dari hari Kamis, nah itu bisa jadi pertanyaan. Mungkin dia lupa atau emang Pura-pura nggak tahu. lupa. Nah. Nggak tahu. Nah, Betul. Kedua, yang naik gunung. naik gunung. Yang kedua, jadi dalam dunia pendakian atau hiking itu ada istilahnya solo traveling, solo hiking. Jadi artinya dia sendiri, naik sendiri tanpa ada bantuan orang lain. Yang kedua, grup. Nah, kita bisa menilai itu dari diri kita tuh dengan solo hiking kita mampu enggak. Itu yang pertama. Kalau kita ingin menilai seseorang, kita harus mulai grup. Artinya kita nggak mungkin. Artinya nggak mungkin dong kita mau menilai orang tapi kita naik sendiri, kan nggak mungkin. Nah, harusnya grup naik grup. Nah, kita melihat dari orang itu, wah itu care nggak sama kita, perhatian nggak kalau kita capek, nggak mentingin egonya. Ada ini, katakanlah ada orang yang capek, tetap lanjut terus tuh yang si egois itu, lanjut yuk bentar lagi sampai. Nah, tanpa memikirkan orang lain. Teman-teman. Nah, itu bisa dilihat Dari situ. Itu dari aspek dia. kedua. Aspek ketiga dari Ketiga, saat minuman. mabuk. Itu gimana? Jadi survei, saya lupa siapa namanya itu, Ada teman gitu atau gimana? Pernah Nah, iya. kejadian kah? Enggak, bukan kejadian, itu memang benar-benar survei. Sudah disurvei bahwasanya jika orang terpengaruh dengan alkohol, dia akan, otak itu akan memaksa untuk dia jujur artinya apa yang dialami otak dan pikiran dan hati itu pasti yang terjadi dalam hidupnya mereka. Katakanlah misalnya kita dugem sama cewek, kita minum sama cewek yang kita suka, kita mabuk, terus kita bilang aku sayang kamu. Nah, itu hal yang itu pasti udah nggak bisa dibungkirin. Saya berani berapa persen berani tahu. Seperti itu. Jadi untuk teman-teman ada 3 aspek tadi yang disebut abang ini. Jadi kita akan close untuk podcast ini. Untuk Bang Tegar, boleh kasih kata-kata mutiara untuk teman-teman kita ini, kata-kata yang untuk pelaut-pelaut kedepannya atau pelaut-pelaut teman-teman kita sharing-sharing gitu. Yang tadi saya bilang sih mengenai be yourself, artinya apa? Jadilah dirimu sendiri, apapun situasi dan kondisinya tetap jadi dirimu sendiri. Nah, jangan ikutin kata orang. Jika kamu ngikutin kata orang, kamu akan kehilangan dirimu sendiri. Jadi intinya jadilah diri sendiri, ikut kata hati sendiri, jangan ikut kata orang. Nah, Oke? ya betul. Apapun yang terjadi itu, apapun yang Apa yang terjadi, terjadi? tetap pertahankan karakter pribadimu yang asli. Oke, terima kasih kepada teman-teman pelaut. Untuk podcast ini selesai. Salam NKRI. NKRI. Bye.